pesawat Hercules kita sedang beroperasi. Menggunakan 2 pesawat C-130 Hercules tipe J. Pesawat Super Hercules Alpha 1339. رب يا ميسر يا رب زي ما انتم شايفين هاي نشأة جيد. Halo para pejuang kemanusiaan, selamat datang kembali di videonya Jejak Tanah Air. Channel ini selalu hadir dengan satu semangat, menyusuri waktu, menyelami kisah Indonesia. Sebelum kita masuk ke berita luar biasa ini, jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian bangga pada sikap Indonesia. Juga subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang keberanian negeri kita ini. Sahabat Jejak Tanah Air semuanya, ketika sebagian besar negara Arab memilih untuk menutup mata, pesawat Super Hercules Indonesia dengan gagah berani justru menembus langit Gaza. Sebuah misi mulia, menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Pesawat ini lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma, terbang ribuan kilometer menembus wilayah udara yang penuh ketegangan geopolitik. Yang membuat dunia terkejut, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara Asia Tenggara yang berani bersikap tegas bahkan ketika banyak negara Arab memilih bermain aman. Bantuan ini bukan simbol semata. Indonesia mengirimkan 900 payung udara untuk personel, 50 payung udara untuk barang. Misi ini dilakukan dengan metode airdrop, menjatuhkan bantuan dari udara langsung ke wilayah Gaza yang sulit dijangkau. Barang-barang yang dibawa adalah obat-obatan, perlengkapan medis yang bernilai miliaran rupiah, makanan, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Semua dikemas dalam satu semangat dari Indonesia untuk Palestina. Yang lebih menariknya lagi, misi ini dilakukan bersama Royal Jordania Air Force. Jordania yang dikenal berhati-hati dalam isu Palestina, kali ini memberikan akses penuh kepada Indonesia. Sebuah kolaborasi yang sangat sensitif, penuh risiko, tapi juga penuh harapan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan, misi ini adalah tindak lanjut dari inisiatif diplomatik kedaulatan besar Republik Yordania. Ini bukan sekedar politik, tapi juga implementasi nyata visi TNI yang prima untuk hadir ketika saudara sebangsa, semanusia membutuhkan. Jadi, Indonesia ingin menunjukkan pada dunia, kita tidak hanya berbicara, tapi juga bergerak maju. Namun, di balik misi kemanusiaan ini ada kisah pilu yang tak pernah berhenti. Baru kemarin dunia kembali dikejutkan. Sebuah drone Israel jatuh di tengah kampung pengungsian Gaza Palestina. Di sana ada 2.000 pengungsi. Dalam sekejap, ledakan merenggut segalanya. Tanah berlubang, membentuk kawah yang sangat besar. Jeritan, tangisan, dan juga duka kembali pecah. Apakah kita tega terus melihat ini? Apakah hati kita tidak tergetar melihat anak-anak menangis, orang tua yang kehilangan segalanya? Saudaraku semuanya, mari kita bandingkan dengan diri kita di sini. Kita bisa makan enak, tidur nyenyak, mandi kapan saja, tertawa bersama keluarga. Sementara mereka makan hanya sekali dalam sehari, tidur di tenda tanpa alas, di bawah ancaman dan juga serangan yang sangat tragis. Mandi mungkin hanya sekali dalam seminggu. Di pengungsian, panci demi panci dibawa ke dapur umum. Orang tua menunggu, anak-anaknya menangis. Mereka tidak pernah tahu apakah besok bisa makan atau harus kembali menahan lapar. Dan yang paling menggetarkan lagi, meski setiap hari hidup dalam ujian, mereka tidak meninggalkan ibadah. Mereka tetap sholat, tetap berdoa, dan juga tetap bersyukur. Mereka yang paling menderita
justru yang paling teguh dalam keyakinan. Sahabat Jejak Tanah Air semuanya, hari ini Indonesia kembali mengirimkan gelombang bantuan, dan semoga gelombang ini tidak berhenti di sini. Semoga gelombang demi gelombang terus datang, karena Palestina tidak butuh belas kasihan. Mereka butuh keadilan, mereka butuh kita, mereka butuh dunia. Saudaraku, sahabat Jejak Tanah Air, mari kita jangan pernah lelah. Jangan berhenti bersuara, jangan berhenti membagikan kabar ini, jangan berhenti mendoakan. Percayalah, setiap suara adalah doa, setiap doa adalah kekuatan, dan semakin luas informasi ini tersebar, semakin besar pula dukungan dunia untuk Palestina. Mereka di Gaza kehilangan rumah, keluarga, bahkan hak paling dasar sebagai manusia. Namun mereka tetap berdiri, tetap berjuang, dan juga tetap berdoa. Dan tugas kita di sini menggunakan nikmat yang kita punya untuk ikut membantu. Gelombang bantuan dari Indonesia ke Gaza bukan hanya berupa obat atau makanan. Ia adalah gelombang cinta, gelombang harapan, dan juga gelombang perjuangan. Kita semua berharap suatu hari nanti bendera Palestina akan berkibar bebas. Anak-anak bisa tidur tanpa rasa takut. Orang tua bisa hidup damai tanpa khawatir ledakan berikutnya. Sampai saat itu tiba, mari kita terus berdiri bersama mereka. Inilah kisah gelombang kedua bantuan Indonesia untuk Gaza dan Palestina. Sebuah bukti bahwa Indonesia, negeri jauh di timur, tetapi hadir bersama Palestina. Inilah Jejak Tanah Air, menyusuri waktu, menyelami kisah Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya.